David masih merenungkan keaslian sistem super mewah ini ketika pintu rumah sakit didorong terbuka secara tiba-tiba. Seorang wanita cantik berusia 30-an datang mengenakan jas putih. Dia adalah dokter yang mengawasi rumah sakit universitas. Namanya Christine Shelton. Dan dia berusia 32 tahun. Dia telah menikah selama beberapa tahun dan dia belum memiliki anak. Selanjutnya, suaminya adalah bos dari sebuah perusahaan kecil. Namun, dikabarkan bahwa hubungannya dengan suaminya tidak baik, dan mereka sedang mengajukan gugatan cerai. Ada desas-desus bahwa untuk bekerja dengan perusahaan yang jauh lebih besar, suami Christine memintanya untuk minum dengan kliennya. Selanjutnya, dia bahkan membubuhi minumannya sehingga dia akan menghabiskan malam dengan bos perusahaannya itu. Akhirnya, Christine mengetahuinya dan dia berlari kembali ke kampus saat suaminya pergi ke kamar kecil. Kemudian, dia tinggal di kampus dan tidak pernah pulang. Baru-baru ini, dia mulai mencari pengacara untuk mengajukan gugatan cerai dengan suaminya. Christine melihat David telah membuka matanya di tempat tidur dan dia berkata kepadanya, Anda bisa pergi sekarang setelah merasa pulih. Setelah Anda kembali ke asrama, ingatlah untuk makan lebih banyak makanan yang akan membantu mengisi kembali energi dan vitalitas Anda. Tubuh Anda lemah, dan Anda tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jadikanlah hidup ini lebih optimis. Jangan biarkan hal-hal sepele memengaruhi suasana hati Anda. Terima kasih, Dr. Shelton. Saya akan mengingat nasihat Anda. Saya izin untuk kembali ke asrama saya, dokter. Setelah David pergi, dia kembali memikirkan suaminya. Dia masih ingat saat mereka di universitas. Mereka juga saling jatuh cinta. Namun, suaminya membiusnya dan melakukan hal yang mengerikan demi perusahaannya. Sampai saat ini, dia masih tidak mengerti mengapa suaminya melakukan hal seperti itu. Saat David sedang berjalan di kampus, banyak siswa yang menunjuk ke arahnya dan membuat komentar ketika mereka melihatnya. Itu karena dia terkenal sekarang. Ada banyak pasangan yang berkumpul dan berpisah di Salt River University. Tetapi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seorang mahasiswa muntah darah dan pingsan setelah putus. Terlebih lagi, Leo Tate dengan sengaja memberitahu semua orang tentang masalah ini. David menjadi terkenal di Universitas Salt River hanya dalam waktu setengah hari. Namun, David tidak dalam mood untuk peduli tentang ini. Setelah dia keluar dari kampus, dia merasa haus. Jadi dia pergi ke mesin penjual otomatis di sebelah universitas untuk membeli sebotol air. Saat hendak membayar, David secara naluriah ingin menggunakan saldo di ponselnya untuk membayar. Namun, dia tiba-tiba teringat suara sistem super mewah sebelumnya. Karena itu, dia memutuskan untuk mencobanya dan melihat apakah itu sah. Lalu dia memilih untuk membayar dengan sidik jarinya. Ding, sistem super mewah berhasil membayar $3. Sebotol air mineral keluar dari mesin penjual otomatis. Oh tidak, ternyata berhasil. David bergumam dalam hatinya. Dia meraih botol air di tangannya dan bergumam. Kemudian, David melihat informasi di antarmuka. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,999,999,999,999,997 dolar. Tubuh, 15 lemah. Pikiran, 28 normal. Keterampilan, dapat ditambahkan secara bebas. Perlu menggunakan poin mewah. Poin mewah, 0. David tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sistem super mewah itu nyata. Jika itu masalahnya, mulai sekarang, dia akan lebih kaya daripada siapapun di dunia. Dia mulai berbicara dalam hatinya sendiri. Siapakah orang terkaya di dunia? Siapakah miliarder dunia versi Forbes? Hahaha, kalian semua tidak memiliki nol sebanyak yang aku punya, bahkan jika kekayaan kalian digabungkan. Mulai sekarang, aku David Liddell, akan mengubah cara hidupku. Aku sudah muak menjalani kehidupan menyediakan selama 20 tahun terakhir. Selama beberapa dekade berikutnya, aku akan menjalani hidupku dengan cemerlang dan menikmati keindahan dunia. Aku ingin menjalani hidupku tanpa peduli dengan apapun dan siapapun. Aku akan membalas semua orang yang memandang rendah diriku. Setelah David tenang, dia pergi ke hotel bintang 8 di dekat kampus, Golden Leaf Hotel, dan hendak makan. Dia sedikit pusing karena kelaparan saat dia berjalan. Ini adalah hotel paling mewah di provinsi Salt River, dan juga merupakan tempat paling mahal di sekitarnya. Hotel ini adalah saksi bisu hilangnya keperawanan Sarah yang dilakukan oleh Leo Tate. David masih ingat ketika David dan Sarah berjalan melewati tempat ini saat itu. Sarah berkata dia bermimpi ingin makan di sini. Setelah David berjalan melewati pintu, seorang pelayan yang tinggi dan cantik mendekatinya. Lalu dia menyapa. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Aku di sini untuk makan. Bolehkah saya tahu berapa banyak orang yang akan makan? Pelayan itu bertanya dengan sopan. Hanya aku. Silakan ikut dengan saya, Tuan. Pelayan itu memberi isyarat kepada David. David mengira petugas akan membawanya ke restoran. Tetapi dia tidak berpikir petugas akan membawanya ke meja depan. Tuan, apakah Anda memiliki kartu anggota? Resepsionis di meja depan bertanya. Ada beberapa dari mereka di belakang meja depan. Resepsionis tampak seperti pramugari, tingginya sekitar 170 cm ke atas, dan mereka semua memiliki kulit putih dan kaki panjang. Tidak, aku tidak. Mohon maaf Tuan,
Makanan kami semua berkualitas tinggi dan semuanya diimpor dari luar negeri. Plus, kami membuangnya jika kami tidak dapat menghabiskannya pada hari yang sama untuk memastikan kesegaran. Dan itulah sebabnya harga makanan kami akan jauh lebih tinggi daripada yang di luar. Jika Anda tidak memiliki kartu anggota, Anda harus membayar deposit tertentu sebelum Anda makan. Bagaimana saya bisa mendapatkan kartu anggota? Tuan, jika Anda mengisi 1 juta dolar, Anda akan menjadi anggota normal di hotel kami. Jika Anda top up 2 juta dolar, Anda akan menjadi anggota premium. Dan jika Anda top up 5 juta dolar, Anda akan menjadi VIP. Saya akan punya satu kalau begitu. Tuan, bolehkah saya tahu berapa banyak yang ingin Anda isi ulang? Kenapa saya tidak top up 100 juta dolar dulu? Tapi Tuan, saya mohon maaf. Saya tidak mendengar Anda dengan jelas barusan. Tanya resepsionis itu dengan sedikit tergagap. Saya bilang top up 100 juta dolar. Tuan, tolong tunggu sebentar. Manajer kami sedang dalam perjalanan sekarang. Kemudian, resepsionis mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, Miss Warner, apakah Anda ada di sekitar? Bisakah Anda datang ke lobi? Resepsionis merasa bahwa David ada di sini untuk membuat masalah karena dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan mengeluarkan 100 juta dolar untuk mengisi ulang kartu anggotanya. Itu sebabnya dia memanggil manajernya. Segera setelah itu, seorang wanita cantik berusia 20-an berjalan mendekat sambil mengenakan setelan hitam. Wanita cantik ini jelas tampak berperingkat lebih tinggi daripada resepsionis lainnya, tidak peduli bagaimana David memandangnya. Tidak heran dia adalah manajernya. Apa masalahnya? Manajer cantik itu berjalan ke meja depan dan bertanya. Resepsionis dari sebelumnya berbisik ke telinga manajer. Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin mengisi 100 juta ke kartu anggota Anda? Manajer cantik itu bertanya kepada David. Saya yakin. Tuan, bolehkah saya tahu bank mana yang akan Anda bayar? Manajer cantik mulai mengoperasikan komputer di meja depan saat dia bertanya. Yang mana saja baik-baik saja. Bagaimana Anda akan membayar? Saya menggunakan sidik jari saya. Baiklah Tuan, mohon konfirmasi apakah jumlahnya sudah benar. Kemudian, klik konfirmasi dan letakkan jari Anda di sini. Manajer cantik itu mengalihkan komputernya ke David agar dia melihat jumlahnya. David melihatnya dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah 100 juta. Kemudian, dia mengklik konfirmasi dan meletakkan jarinya di pemindai. 3 detik kemudian, sebuah mesin di meja depan berdering. Pembayaran berhasil. Berhasil menerima 100 juta dolar. Pada detik itu, 6 hingga 7 resepsionis tinggi, termasuk manajer, menarik napas tajam. Mereka berubah dari memandang David dengan jijik menjadi kagum. Sepertinya mereka ingin menelan David utuh. Saksikan kisah selanjutnya tetap di channel Ruang Novel.